Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas teori bahasa dan otomata. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, awal kita belajar itu memang terasa sulit, tapi ketika kita mengulangi pelajaran tersebut itu akan terasa mudah. Nah, di sini sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, di sini ada bahasa pemrograman. Apa kaitannya bahasa pemrograman ini dengan teori bahasa dan otomata? Nah, di sini kaitannya itu sangat erat. Nah, jadi saya akan menjelaskan bahasa pemrograman ini. Bahasa pemrograman ini secara umum dia itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Di mana bahasa tingkat rendah ini contohnya itu bahasa mesin, baru bahasa tingkat menengah itu bahasa assembly, baru yang terakhir ada bahasa tingkat tinggi, itu contohnya C++, Java, dan PHP. Nah, kenapa bahasa mesin ini jadi tingkat rendah? Karena bahasa mesin ini dia hanya mengenal bilangan biner, di mana bilangan biner ini hanya mengetahui angka 0 dan 1. Jadi sangat sulit dipahami oleh manusia ataupun seorang programmer, karena ketika kita ingin menginputkan suatu variabel, maka kita harus mengetikkan seperti 0, 11, 00, 11, seperti itu. Nah, baru lanjut ke bahasa tingkat menengah. Ini bahasa assembly ini masih bisa sedikit dimengerti oleh programmer ataupun manusia. Baru lanjut ke bahasa tingkat tinggi karena yaitu C++, Java, dan PHP. Nah, ini bahasanya ini sudah hampir seluruhnya itu dapat dimengerti oleh programmer ataupun manusia. Kita lanjut. Nah, ini kayak kita ibaratkan ataupun kita contohkan itu kayak orang Jawa dan orang Bugis, di mana orang Jawa ini dia ini hanya mengetahui bahasa Jawa dan orang Bugis ini hanya tahu bahasa Bugis. Nah, jadi bagaimana mereka ini agar bisa saling berinteraksi? Nah, jadi kita itu membutuhkan yang namanya penerjemah. Nah, jadi si penerjemah ini paham dengan bahasa Jawa dan paham dengan bahasa Bugis. Nah, jadi ketika orang Jawa ini contoh dia nanya pi kabarire, nah, jadi si penerjemah ini menerjemahkan ke bahasa Bugis dengan yaitu aga kariban nasing. Baru si orang Bugis ini menjawab, oh madaceng muak silong. Nah, jadi si penerjemah ini menerjemahkan dari bahasa Bugis ke Jawa yang artinya itu adalah kabarku baik-baik saja. Nah, jadi dalam teori bahasa dan otomata ini, nah inilah fungsinya si teori bahasa dan otomata, yaitu penerjemah ataupun bisa kita bilang compiler. Ini adalah teori bahasa dan otomata, itu adalah sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin, dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler. Inilah seperti yang saya bilang tadi. Baru di sini bagian pokok proses kompilasi, ini adalah alur compiler. Nah, jadi yang pertama itu ada program sumber ataupun program yang diketikkan orang programmer, baru ada penganalisa leksinal scanner, baru setelah itu dilanjut ke penganalisa sintaks, baru ada penganalisa semantik pembangkit kode antara, nah baru lanjut ke pembentukan kode, pengoptimal kode, dan program sasaran. Nah, di mana penganalisa leksikal sintaks, baru ada pembangkit kode antara. Nah, di tiga ini itulah tugas si teori bahasa dan otomata. Nah, inilah dia itu menjadi compiler atau penerjemahnya. Baru kita lanjut. Ini bahasa dan otomata itu adalah teori, sementara kompilasi itu adalah teknik. Nah, jadi teori bahasa dan otomata adalah dasar dari teknik kompilasi. Apa yang dimaksud teori dan otomata? Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal ataupun formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator ataupun compiler. Otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Jadi
automata adalah mengenai mesin-mesin abstrak. Nah, ini adalah bahasa mesin gitu. Baru kita lanjut, input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Nah, jadi ketika kita mengetikkan suatu program, nah itu harus dikompiler lagi ke dalam bahasa mesin agar dapat dibaca oleh mesin. Baru lanjut terakhir itu ada mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, jadi ketika bahasa itu dapat diterima, maka akan dilanjut dan dieksekusi. Tapi ketika dia tidak diterima, maka dia akan menampilkan error. Nah, di sini kita lihat yaitu mesin otomata sederhana. Nah, di sini yang kayak tusuk sate ini adalah state. Nah, jadi di sini ada 6 state, yaitu state pertama, state kedua, state ketiga, state keempat, state kelima, dan state keenam. Nah, di mana ini ada namanya initial state. Initial state ini adalah bisa dibilang state sumber state ataupun state pertama. Nah, di mana untuk mengetahui initial state ini adalah tidak ada state lagi di sebelumnya gitu. Jadi hanya dia yang pertama. Baru ada final state. Final state ini itu kita dapat mengetahuinya dengan ini. Tandanya itu ada lingkaran di sini, ada bulatan 2 lingkaran di state-nya. Nah, baru di sini juga ini kan ada 2 lingkaran ini. Nah, sementara yang satu lingkaran ini itu hanya state biasa. Baru ada simbol input, yaitu ada ADU. Berarti state ini hanya menginputkan ADU saja. Baru kita lanjut. Nah, string input diterima jika mencapai final state. Selain itu ditolak. Nah, jadi yaitu hanya dapat diterima suatu string itu ketika penginputannya itu sampai di final state. Kalau nggak sampai, dia itu nanti ditolak. Kok sampai dia diterima. Baru pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state. Nah, dia harus dari pertama. Perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini kita lihat input string yang pertama itu ada inputan A, D, A. Nah, itu diterima. Jadi dia gini. String pertama ini dia itu menghasilkan input A, baru lanjut ke state pertama dia menghasilkan input A, baru lanjut ke state kedua, dia menghasilkan input D, baru lanjut ke state ketiga, dia menghasilkan inputan A. Nah, baru lanjut ke state keempat. Nah, ini dia final state. Nah, jadi kayak tadi kalau dia sampai di final state, maka dia akan diterima. Jadi ini inputan string ADA ini diterima. Baru lanjut yaitu ada ADU. Nah, ini diterima. Jadi di sini state pertama ini dia menghasilkan inputan A. State kedua dia menghasilkan inputan D. State ketiga dia menghasilkan inputan U. Barulah berakhir di final state. Nah, kalau dia berakhir di final state, maka dia akan diterima. Baru yang terakhir ada ADD. Jadi state pertama ini ataupun initial state yaitu menghasilkan inputan A, baru state kedua itu dia menghasilkan inputan D, baru state ketiga yaitu menghasilkan inputan D. Nah, baru berakhir di state biasa, dia nggak di final state. Maka ketika berakhir di state biasa dan dia berakhir di tidak final state, maka itu akan ditolak. Jadi seperti itu cara penjelasan ringkas tentang ini state tadi. Jadi sampai sini dulu untuk materi teori bahasa dan otomata. Jika teman-teman ada yang kurang paham bisa komen di kolom komentar. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.